Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Nah, kali ini gue mau men-share lagi nih tentang ChatGPT. Di bulan akhir Ramadan ini mungkin kita lagi belajar coding terus ya, pusing karena banyak error, terus banyak yang kode-kode yang belum bisa mengerti bagi kita sendiri. Nah, ini ada salah satu jalan yang pernah gue coba. Jadi sebelum ada ChatGPT juga gue menggunakan Google dan ini salah satunya menggunakan ChatGPT dan akhirnya rilis. Di sebelum videonya gue juga udah pernah menjelaskan tentang ChatGPT. Bagaimana itu kejelasannya, simak aja di sebelum videonya. Nah, kali ini gue mau men-share bagaimana sih kita bertanya kepada teman kita yang mungkin teman kita itu sebuah robot. Nah, ini kita kenalin aja ya, kita langsung aja ke ChatGPT-nya. Nah, di sini tempat kalian bertanya ya. Ini mungkin gue pernah membuat seperti ini, bertanya-tanya seperti ini. Nah, apa aja sih dan bagaimana cara bertanya kepada ChatGPT? Yuk, kita langsung aja. Yang pertama, kita bisa bertanya untuk bagaimana sih awal belajar coding. Nah, ini banyak sering sering kali di chat gua atau di WA atau dimanapun di DM pun sama. Bagaimana sih Bang cara awal belajar coding, bagaimana caranya untuk bisa konsisten dan lain sebagainya. Sekarang kita tanya ke ChatGPT-nya. Gini caranya bertanya, eh tolong eh gini, bagaimana cara eh cara merencanakan gini, tolong buatkan rencana belajar atau gini deh, bagaimana bingung ya Pak, bagaimana cara rencana belajar coding supaya efisien dan sertakan timeline-nya. Oke, sekarang kita tanya. Nah, berikut adalah beberapa tips untuk merencanakan belajar coding yang efisien. Nah, yang pertama adalah tetapkan tujuan yang jelas. Nah, di sini dijelaskan ya bagaimana cara menjelaskannya, terus bagaimana ininya. Ini bisa kalian buat inspirasi kalian. Terus buat jadwal belajar yang konsisten. Ya karena ya belajar codingnya harus konsisten ya. Nggak coding juga sih, semua juga harus konsisten gitu ya. Semuanya semua. Terus yang kedua fokus pada topik ya, topik pada satu waktu. Jadi gunakan walau waktu ya mungkin di video sebelumnya juga gua udah pernah jelasin ya. Berapa jam sih kita ngoding, berapa jam sih kita harus belajar memahami hal ini. Nah, terus berlatih secara teratur, berdiskusi dengan sesama programmer ya sama satu server ya. Ini udah nggak asing lagi dan ikutin program-program online seperti course dan platform ya yang bisa kalian pelajarin. Ya mungkin kalau misalnya di sini kita bisa free code camp juga bisa, terus Udacity juga bisa, atau Kode Akademi juga bisa, terus evaluasi kemajuan belajar Anda secara teratur. Nah, ini juga bisa jadi cara untuk kalian belajar. Ya, ini jadi timeline-nya. Oke. Jadi tetapkan tujuan yang jelas. Inilah bisa kalian buat salah satu rencana buat kalian belajar coding. Jadi nggak usah bertanya-tanya lagi nih, bagaimana sih Bang cara belajar coding yang konsisten, terus bisa teratur waktunya. Coding itu nggak ada waktunya, Bro. Lu masih sehat, lu masih kuat, otak masih lancar, gas aja terus gitu sampai otaknya mati. Dalam arti mati, ya otak lu udah maksudnya udah lelah gitu ya, udah drop gitu. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana sih cara rencana belajar coding supaya efisien dan sertakan timeline-nya? Oke, satu. Kita sudah mengetahui bagaimana cara rencana belajar coding supaya lebih efisien. Nah, yang kedua, ini ada lagi kita pertanyakan. Setelah kita membuat rencana coding atau membuat rencana belajar coding, terus bagaimana sih tips dan triknya untuk belajar coding? Ya kan kita tadi kan udah meruntut tuh bagaimana sih rencananya, bagaimana ininya. Nah, sekarang kita runtut lagi, bagaimana sih tips ya? Bagaimana tips dan trik belajar coding misalnya untuk pemula?
Nah, ini kan yang sering kalian, tanya-tanyakan, "Bang, gimana sih tips dan triknya supaya seperti ini seperti ini seperti ini?" Nah, langsung di AI-nya langsung buatnya. Ya, memulai dengan bahasa pemrograman yang sederhana gitu ya. Mungkin kalau misalnya, di sini kita sederhana seperti Python atau bahasa pemrograman yang seperti sintaks sederhana ya. Kalau bisa jangan langsung ke Python ya. Kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau misalnya gue kan pandangan gue langsung ke front end dulu, misalnya HTML, CSS, dan JavaScript, seperti itu dulu. Hal-hal yang seperti sepele aja dulu. Bukan bahasa pemrograman juga sih sebenarnya mah. Nah, yang kedua, buat proyek kecil-kecilan. Nah, ini yang gue harapin ya, yang kemarin gue pernah lihat juga, kalian membuat code atau copy paste atau segala macam, tapi kalian nggak buat proyek sendiri tanpa, apa namanya, tanpa kalian tahu kode-kodenya, dan kalian masuk Kopas tapi nggak buat proyek, cuman di modal disuruh doang, itu nggak akan pernah bisa, Bro. Nah, yang keempat, ini perluas jangkauan pembelajaran, bergabung dengan komunitas programmer sama kayak tadi ya. Jangan terlalu fokus pada hasil akhirnya, tapi prosesnya bagaimana, dan jangan cuma lihat hasil jalannya doang. Nah, itu ya. Terus 7, berlatih secara teratur, gunakan referensi online, jangan takut untuk membuat kesalahan, karena programmer itu kalau nggak error, nggak cringe gitu ya, nggak seru gitu. Pasti ada error-error-nya. Walaupun kalian copy paste di semua lini atau semua website dan namanya apa, dan itu berjalan, pasti di salah satu sintak atau salah satu ininya pasti ada yang error. Terus jangan pernah putus asa. Nah, di coding ini melatihkan mental kalian untuk bisa kuat dalam memperbaiki error. Ya, karena ya seperti itulah, belajar coding mungkin terasa sulit pada awalnya, namun jangan putus asa, terus berlatih, mencoba hal baru dan mencari bantuan dari komunitas. Programmer akan membantu Anda mencapai tujuan belajar coding. Itu guys, ya. Di sini ada kalimat-kalimat yang mungkin buat penyemangat kalian. Oke, itu yang kedua ya. Jadi bagaimana sih tips dan triknya belajar coding? Nah, yang ketiga adalah kita sudah bertanya nih, tipsnya bagaimana, terus bagaimana rencana belajar coding-nya bagaimana, terus kita butuh namanya seorang mentor atau guru. Mungkin kalau misalnya kalian kuliah atau kalian itu segala macam, kalian sudah ada namanya pengarahnya. Tapi kalau bagaimana ini karena channel otodidak, jadi full otodidak, nggak ada namanya nggak ada namanya kuliah segala macam. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara menemukan mentor, cara menemukan channel atau website yang mungkin buat belajar kita. Nah, kita tanya, tolong, apa saja ini sebutkan apa saja, apa ya, berikan channel YouTube misalnya ya, channel YouTube yang berikan channel YouTube belajar coding di Indonesia dan berbahasa Indonesia. Misalnya kalian lebih spesifikasinya lebih ke front end ya, berarti ke front end, cari berarti khusus front end misalnya. Misalnya front end web developer. Kalian tanyakan channel YouTube apa aja sih? Nah, berikut adalah channel YouTube. Yang pertama adalah Web Programming Unpas ya. Ini khusus front end ya, artinya ini lebih spesifik, atau misalnya kalian nggak usah spesifik lah Bang, langsung aja langsung belajar coding di Indonesia apa aja yang berbahasa Indonesia. Ya udah kalian aja. Nah, kalau ini kan lebih spesifik, lebih akurat gitu ya. Front end ya, back end atau apa, full stack ya segala macam. Nah, kalau di front end kita ada dikasih 5 channel yang worth it buat kalian belajar. Yang pertama, pasti ada WP Unpas ya. Ini nggak di Google, nggak di YouTube, setiap kalian ngetikkan nama Unpas, ketemu namanya WP Programming Unpas. Channel ini memang sudah lama berdiri, mungkinnya berapa tahun ya, 3 tahun berapa tahun ya, gue kurang paham juga karena gue juga ngikutin channel ini. Dan ini
komunitasnya hampir berapa ribu orang di sini, di Discord WPU. Terus materinya juga lengkap dari mulai HTML dasar hingga yang, sampai ke back-end-nya juga mungkin, di back-end juga ada ya sedikit ya. Terus yang kedua ada Kode ID. Channel ini menyajikan berbagai macam tutorial dan tips belajar web development mulai dari HTML, CSS, dan JavaScript hingga teknologi terkini seperti React, Vue, dan Angular. Terus yang build Angga juga sama, web design tips juga ada, dan Sandika Galih. Ini hampir mungkin, channel ini dibentukkan oleh Sandika Galih, seorang pengajar dan praktisi IT 10 tahun dan menyajikan tutorial dan tips development. Pemrograman mungkin ini Sandika Galih mungkin yang di atas juga ya, Pergumen Ompas WPU ya. Jadi itu ya, ini adalah channel-channel yang disajikan untuk kalian belajar web programming untuk belajar coding khususnya di front end. Tapi kalau misalnya kalian lebih, Bang, kalau misalnya channel YouTube di Indonesia yang berbahasa Indonesia di Indonesia dan berbahasa Indonesia bagaimana, Bang? Itu banyak ya, lebih banyak. Dan ini kan gue lebih spesifik jadi nggak terlalu banyak gue membahasnya. Oke, sekarang sudah tadi belajar namanya rencana belajar, tips and triknya sudah ada, ya kan? Channel YouTube dan mentor juga ada. Nah, sekarang kita udah ada nih semuanya. Terus nggak mungkin kan kita langsung namanya paham segitunya. Nah, tapi ketika kita ketika kita nggak paham satu kata atau kalimat atau sintak, misalnya kamu belajar JavaScript. Nah, terus kalian nggak paham nih salah satu sintak yang mungkin kalian nggak pahamin. Di ChatGPT ini dia bisa membaca kode. Mungkin di website-website sebelumnya juga ada banyak ya tentang membaca kode-kode gitu. Nah, tapi di ChatGPT ini lebih jelas dan lebih ringkas. Coba ya, kita coba. Ya, gue lihat dulu ya di ini berapa menit? Berapa menit? Masih aman? Masih aman. Oke, kita lihat ya. Oke, tadi kita seperti ini ya. Kita sudah bertanya rencana belajar bagaimana, tips and trick bagaimana, dan channel YouTube-nya apa aja. Nah, sekarang gue punya studi kasus yang mungkin nanti kita jelaskan. Nah, di sini gue mempunyai studi kasusnya ya. Studi kasus. Benar ini udah pernah gue bahas ini tutorial mah. Oke, yang pertama gue punya studi kasusnya. Ini gue misalnya gue orang awam ya. Mungkin ini cara baca gimana anjing, for x apaan, number, dokumen segala macam apaan gue nggak ngerti. Nah, sekarang kita copy paste aja ini misalnya ya. Kalau kalian belajar coding nih, kalian penasaran nih, wah ini apa sih arti kode ini atau apa segala macam, ini bisa buat jadi referensi kalian. Ini misalnya ya, function increment ini INC itu increment ya, var x sama dengan number buka kurung dokumen get element by id account inner html dokumen get element by id count inner html sama dengan x ditambah 1. Sekarang kita copy paste aja kodenya, paste, masukkan ke chat GPT-nya supaya chat GPT-nya menjelaskan ya. Berarti kita gini kan, tolong jelaskan tolong jelaskan kode yang berada di atas secara detail atau secara apa, secara spesifik misalnya, atau gue secara detail aja deh. Tolong jelaskan kode yang berada di atas secara detail. Tetap. Nah, ini dijelasin nih, kode di atas sebuah JavaScript atau fungsi JavaScript yang memiliki nama inc atau increment ya, yang menambahkan sebuah elemen yang memberikan ID ya, seperti itu. Nah, ini dijelaskan nih. Dia dijelaskan fungsi increment itu apa. Ini adalah function increment. Fungsi ini memiliki parameter. Nah, sebutkan tuh. Var x ini apa dan lain sebagainya di segini apa, itu apa maksudnya apa. Dan dokumen element by ID itu apa? Ini jelaskan juga. Jadi, jika Anda memanggil function increment atau berada di HTML ini increment beberapa kali, maka nilai dari elemen HTML yang memiliki ID-nya namanya account akan bertambah sebanyak sebanyak jumlah pemanggilan function tersebut.
Contohnya jika nilai awal elemen HTML adalah 0 dan Anda memanggil function increment sebanyak 3 kali, maka nilai elemen HTML tersebut berubah menjadi 3. Jadi dia akan bertambah terus-menerus. Kalau penjelasan berkaitan dengan yang ChatGPT ya. Ini bisa kalian sebagai teman kalian ya untuk misalnya, "Ah, aduh gua nggak ngerti nih. Ini maksudnya apa ini maksudnya apa?" Ini sebagai cara belajar kalian. Oke, sudah paham ya sampai situ? Jadi membuat rencana belajar sudah jadi, kalian list segala macam, terus tip and triknya juga ada, dan channel YouTube-nya juga disediakan juga. Terus bagaimana sih cara kerja kodenya, bagaimana cara membaca kodenya yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah debugging. Nah, debugging ini adalah suatu bug ya atau kesalahan-kesalahan, dan ini mungkin gue udah pernah jelasin juga nih di sini ya. Gue tampilin di sini. Nanti gue jelasin ya debugging itu seperti apa. Nah, tetapi kita langsung ke ChatGPT dulu. Oke, contohnya seperti ini. Aduh, debugging gue nggak ada kasus lagi. Oh ya, seperti ini deh. Misalnya ya, misalnya var number document element account. Misalnya gini ya. Account ini kita ganti namanya misalnya angka. Kan kita tahu nih ya, elemen yang sebenarnya itu bukan account tapi angka. Kita save atau ini biar ketahuan error tuh gini deh, supaya ada tanda merah. Misalnya gini ya. Misalnya titik ini kita hilang ini. Save. Kan kita nggak tahu nih ya. Atau terus kita tambahin lagi deh. Ini kita, nah ini aja nih. Oh, nah, ini kita nggak tahu nih, kita pemula nih ya. Kita tambahan error expited. Nah, error intermittent string literal. Kita tahu nih, tapi kita nggak teliti. Ini apa yang salah? Ini apa yang salah? Nah, kita komen aja di sini. Kita ini kan, kita copy paste. Cara debugging di GPT seperti ini ya. Kita copy paste nih, kita nggak tahu. Padahal di sini saya kita tolong, misalnya, salah. Malah gue enter. Nah, ini udah jelasin ya. Harusnya tadi gue tulis tolong apa yang salah dari ini. Ya, ya. Di sini perhatikan bahwa tanda kutip pada akhir parameter get element by ID sudah diperbaiki sehingga tidak mengakibatkan kesalahan kode. Dengan begitu juga increment. Oke, sekarang kita lihat. Ini salah sebenarnya bukan gini. Bentar, ini kita edit dulu ya. Edit. Nah, tolong benerin kode di atas. Gini deh. Ini tolong apa yang error dari kode di sini, dan misalnya dan berikan kode yang benar dari kode di atas. Save dan submit. Nah, dia langsung buatin. Terdapat kesalahan penulisan baris ketiga kode di atas, yang itu pada bagian dokumen get element by ID. Nah, perhatikan. Kurangnya tanda petik satu pada di akhir count menyebabkan kode menjadi salah sintaks. Dan dia di sini diperbaiki. Tuh, berikut adalah kode yang sudah diperbaiki. Ini kita copy paste aja, bro. Jebret. Masukkan ke sini. Save. Langsung bener. Anjay. Tadi apa yang salah berarti? Yang salah adalah di bagian accountnya kita menggunakan kutip satu. Makanya kenapa kode itu melatih kesabaran, ketelitian, dan apa ya, gue lupa. Ya mungkin ya itu dah ya.
Ini karena kita melatih ketelitian. Kurangnya titik atau kurangnya tanda koma atau kurangnya tanda kutip ini bisa menyebabkan error yang harus diperbaiki. Maka di sini dijelasin di ChatGPT terdapat kesalahan penulisan baris ketiga kode yaitu bagian dokumen di bagian dokumen get element by ID yang bernamakan account. Apa kesalahannya? Kurangnya tanda petik pada pada akhir account yang menyebabkan salah sintak. Yang benarnya adalah kita lengkapkan tanda kutip ini. Nah, perbaikan yang dilakukan adalah menambahkan tanda petik satu pada akhir account sehingga menjadikan dokumen .get element by ID tanda kutip 2 diberisikan account. Kode tersebut sekarang sudah benar dan akan menambahkan nilai elemen HTML yang memiliki ID-nya account ketika function increment ini dipanggil. Oke, bagaimana teman-teman? Seru kan belajar coding seperti itu? Kita tinggal tanya ChatGPT, kita bertanya apapun kita dijawab. Bahkan kalau misalnya kalian belajar coding, mengalami kesulitan atau error segala macam, atau bahkan lebih ekstrimnya lagi, "Bang, apakah ChatGPT bisa buat, coding sendiri sendiri?" Bisa, cuman ke bagian back end-nya mungkin belum bisa ya. Mungkin ya, mungkin pandang gue sendiri, karena bagian back end katanya harus ngatur juga. Atau gini deh, kita lebih ekstrim lagi, kalian membuat landing page, contoh seperti ini, "Tolong buatkan landing page di landing page menggunakan," misalnya ya, "HTML, CSS, JavaScript, buatkan landing page di website," di website menggunakan HTML, CSS, JavaScript yang berisikan misalnya apa, misalnya foto, terus apa lagi, nama, terus apa lagi, tentang, apa lagi, alamat misalnya ya. Apalagi bagian terakhir namanya apa? Footer misalnya, ada footernya, terus ada lagi, ada navbarnya misalnya, lebih jelas lagi misalnya ada navbarnya, ada kartnya misalnya. Kita enter coba, apakah dia bisa? Nah, berikut contoh kodenya, baru dia dikodingkan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Dan ketika dia berhenti, nah bilang aja di sini, misalnya lanjutkan, lanjutkan misalnya ya. Lanjutkan tuh sama dia nanti. Nah, seperti itu ya guys. Jadi begitulah. Nah, ini dijelasin juga nih, kode ini menggunakan HTML dan CSS menggunakan sebuah elemen HTML segala macam. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak usah bingung lagi ya di zaman sekarang untuk belajar coding. "Bang, gua nggak bisa belajar coding bang, gua karena nggak ada ini nggak ada itu." Lah bacot kata gua mah anjing. Mendingan lu langsung aja belajar ya. Nggak mau spek LP-nya segimanapun, kalau lu pengen niat pasti ada jalannya. Oke? Oke, sampai situ aja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan sampai jumpa. Bye bye.